Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan suatu video yang berkaitan dengan bermitra. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juristian Darmawan, absen 19 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Alvan Rudian Saputra dari kelas 9A absen 3. Namaku adalah Nathanael Alfredo Noko dari kelas 9A absen 26. Perkenalkan, nama saya Nadine Kirani dari kelas 9A nomor absen 24. Pada video kali ini kami akan menjelaskan serba-serbi tentang bermitra. Dan selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian sebenarnya tahu nggak sih arti dari kemitraan untuk pembangunan? Kemitraan atau partnership dalam bahasa Inggris adalah jenis bisnis di mana terdapat perjanjian formal antara dua orang atau lebih yang dibuat dan disepakati untuk menjadi rekan pemilik. Kalau makna dari pembangunan sendiri apa ya? Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya. Oh gitu ya. Tapi ada nggak sih syaratnya untuk menjalin suatu kemitraan? Syarat dari menjalin kemitraan adalah adanya beberapa pihak dan juga mereka memiliki tujuan yang sama. Dan dari tujuan tersebut terjadi keuntungan antar pihak yang bermitra. Oh, ternyata itu makna kemitraan dan juga syarat untuk menjalin kemitraan. Tetapi contoh kemitraan yang ada di Indonesia itu ada apa aja sih? Salah satu contohnya adalah pada saat Piala Asia 2018 diselenggarakan. Beberapa supporter dari Indonesia berkumpul dan bersatu untuk mendukung Indonesia loh. Ada yang dari komunitas pendukung Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC, dan Persebaya Surabaya. Pada dasarnya, mereka semua itu masih merasakan sedikit keberatan untuk berkumpul bersama komunitas pendukung yang lain. Namun, demi timnas Indonesia, mereka lebih memilih untuk bersatu. Lalu, contoh yang kedua adalah karena kita sebagai murid Tuhan, kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama kita walaupun berbeda pendapat. Lalu, contoh yang ketiga adalah ASEAN. ASEAN ini bekerja sama dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang sosial dan yang lain-lain, yaitu pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan. Oh, jadi begitu. Kalau seperti itu, apakah ada kendala yang mungkin akan terjadi? Kendala yang dihadapi adalah konflik SARA. Apakah itu SARA? SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, antar golongan. SARA bisa dibilang merupakan sumber perpecahan dan konflik sosial. Contohnya adalah di saat kita akan bekerja sama dengan tim atau suatu teman kelas, kita akan memikirkan, kenapa aku perlu bekerja sama dengan dia yang berbeda suku, agama, ras, atau golongan dengan aku. Dan kerjasama pun akan menjadi buruk karena kita tidak nyaman dan membeda-bedakan. Karena itu, SARA bisa menjadi kendala untuk kerjasama supporter atau pendukung timnas suatu negara. Kalau untuk kendala yang seperti itu, solusinya apa ya? Kalau mau solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan menjalin hubungan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu adalah pertemanan atau hubungan dengan sikap dan tindakan seseorang kepada sesamanya dengan dilandasi cinta kasih tanpa memedulikan perbedaan seperti suku, agama, ras, antar golongan, kekayaan, dan lain-lain. Contohnya adalah kita mau berteman dengan teman yang berbeda agama atau mungkin suku dan lain-lain. Sehingga kita bisa menjalin kerjasama yang baik dan bisa mencapai tujuan kita karena kita tidak akan memikirkan tentang agama, ras, suku, atau perbedaan apapun dengan orang lain ini. Terus, kalau kita sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai generasi muda, kita bisa mewujudkan kemitraan dengan hal-hal yang sederhana, dan kita bisa lakukan di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah adanya kegiatan kelompok yang mengharuskan kita bermitra dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama, dan generasi muda juga harus berperan aktif di dalam kemitraan ini, agar generasi muda semakin mudah untuk mengembangkan kemampuannya. Dan contoh dari hasil kemitraan pada generasi muda adalah adanya perusahaan Indonesia yang sudah menjadi unicorn seperti Gojek dan Tokopedia. Kesimpulannya, kemitraan sangatlah berguna bagi kita semua.
Karena dengan adanya kemitraan, kita bisa meraih tujuan kita dengan lebih mudah. Dan juga kita dimudahkan karena adanya kemitraan tersebut. Kita sebagai generasi muda harus makin membiasakan diri dengan kemitraan pembangunan ini, karena ini akan sangat berguna bagi kita untuk kedepannya. Jadi, ayo berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan.